Selamat pagi saudara. Kita belajar akan perkara-perkara Roh Kudus pada pagi hari ini. Kita ini orang Indonesia yang sungkanan ya. Kalau apa-apa itu lebih baik duduk di belakang saja. Tapi padahal nanti kalau masuk surga nanti tidak mau di belakang, rebutan ke depan. Kalau hari Sabtu yang lalu saya sudah jabarkan sedikit bahwa orang dunia untuk mengenal Kristus itu melalui 4 saluran ini. Kemudian ini dapat menjadi orang yang kenal Kristus. Kenal Kristus. Tapi kalau orang yang mengenal Kristus ini hati-hati. Karena orang yang mengenal Kristus sebetulnya bukan mengenal secara pribadi, tetapi kalau orang yang kenal turunan bisa pribadi bisa tidak. Jadi di sini juga dapat menjadi orang yang KTP, kemudian yang teori, praktek, dan kemudian yang ini 3 ini. Dan dari 3 ini dapat kembali lagi menjadi 2, sempurna atau kembali ke dunia. Jadi jangan kaget kalau orang Kristen sudah mengikut Kristus, orang Kristen kemudian berjalan di sini atau di sini, 3 bisa dari sini pergi ke sempurna, bisa dari sini pergi ke dunia kembali. Jadi jangan kaget kalau ada hamba Tuhan murtad. Kita kerap kali anak-anak Tuhan tuh kalau, oh itu hamba Tuhan kok murtad ya, loh kok sekarang hidupnya tidak karu-karuan, kaget loh. Jangan kaget, Tuhan sudah memberikan jabaran yang jelas sekali, dapat masuk ke dunia lagi. Tapi orang yang dulunya KTP bisa menjadi sempurna, orang yang teori-teori bisa menjadi sempurna. Itu dapat terjadi. Jadi ada kemungkinan. Dan justru dari situlah Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, Tuhan mengatakan apa? Aku akan utus Roh Kudus kembali. Karena Tuhan tahu manusia sonder dipimpin oleh Roh Allah tidak dapat untuk bertahan menghadapi dunia ini, tidak sanggup. Maka dari itu kita perlu sekali Roh Kudus. Lalu saya akan langsung masuk, saya tidak. Saya tidak membicarakan perkara segi manusiawinya, tapi hal itu penting sekali juga. Tapi waktunya tidak ada, jadi saya berbicara dari segi Allah. Kenapa Roh Kudus sangat diperlukan untuk menuju kepada kesempurnaan? Yang penting ini loh. Kalau menuju ke dunia tidak usah dibicarain, ya gampang. Semua gampang, masuk ke dunia itu gampang. Tapi menuju kesempurnaan ini yang sulit. Ini diperlukan segi manusiawinya dan segi Allah. Segi manusiawinya hanya manusia ini banyak dikupas oleh hamba-hamba Tuhan. Dari segi manusiawinya ini yang diperlukan percaya, kemudian kerinduan,
kerendahan hati, pengalaman, percaya ini kalau orang percaya itu melakukan dan mengasihi ya. Jadi ini yang dinamakan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah percaya kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau percaya kepada Dia, melakukan firman-Nya. Jadi ini yang di segi manusiawi yang dibutuhkan adalah percaya atau mengasihi Tuhan Yesus, kerinduan, kerendahan hati, dan pengalaman. Karena orang punya ini tidak punya pengalaman, itu teori dan tidak akan dapat bertahan menghadapi kenyataan hidup dan gangguan kuasa gelap. Ini saya tidak bicarakan karena sudah kerap kali dikupas oleh hamba-hamba Tuhan ya. Saya akan bicarakan perkara segi Allah. Ini yang penting. Sebab kerap kali kita itu melupakan segi Allahnya ini. Kita tekankan ini, tapi segi Allahnya ditinggalkan. Tidak perlu. Apalagi sebab ini yang di agama-agama yang lain yang selalu segi manusia yang dikupas, segi Allahnya sedikit sekali, dan orang Kristen kerap kali kejebak lebih baik di manusiawinya daripada Allah. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dunia, padahal segi Allah justru yang menyempurnakan manusiawinya. Sudah semua? Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya kirim Roh Kudus ke dalam dunia untuk memimpin, menginsiafkan ya. Segi Allah. Maka ini Roh Kudus. Saya akan ceritakan pertama kali bagaimana Tuhan mengajar kepada saya. Pada waktu saya akan mengadakan seminar dengan hamba-hamba Tuhan dari Jakarta, dan mereka minta kepada saya untuk berbicara perkara Roh Kudus. Saya terus terang tidak tahu apa-apa. Saya bingung sendiri. Lalu pada saat saya berdoa, Tuhan, Kau tahu hambamu ini tidak punya apa-apa. Mereka minta dan hamba Engkau utus bilang ya, saya turut. Tapi Engkau tahu aku tidak tahu apa-apa. Pada waktu saya di atas tempat tidur saya berdoa, Tuhan berbicara. Padahal saya berdoanya itu dan baca kitab Nabi Yeremia. Sedang saya baca, saya renungkan gitu, Tuhan tuh ngomong, langsung datang dia. Dengar. Kaget saya. Saya tutup. Malah ke Alkitab saya saya tutup. Saya diem. Saya berkelut. Apa Tuhan? Dengar, aku mau mengajar engkau perkara Roh Kudus pribadiku sendiri, supaya nanti seminar engkau berikan. Nah, lalu dia cerita seperti ini. Waktu itu istri saya masuk, dia panggil saya, Cin. Dia mau ada urusan. Saya bilang, oh langsung dia sudah tahu, tidak usah saya kasih tahu, jangan ngomong ini sedang diajari. Dah tahu dia, oh sedang diajari sama Tuhan. Kenapa istri saya gini kok tahu maksudnya apa, sebab apa? Kalau saya gini, saudara tahu maksud saya apa? Tidak tahu. Kenapa saya begini, dia langsung tahu, oh sedang bicara sama Tuhan, diajari sama Tuhan. Kenapa? Sebab kita sudah sehati. Kalau engkau dengan Tuhan Yesus sehati, Tuhan tidak usah ngomong. Tuhan tahu, datang, hadir, engkau tahu. Tuhan senang, Tuhan susah, Tuhan ketawa, engkau tahu. Ini rahasianya ya. Lalu bagaimana orang itu, banyak orang mengatakan setiap orang Kristen itu terima Roh Kudus enggak? Nah ini
Terutama ini, maaf ya, ini orang saya itu orangnya belak-belakan. Terutama orang Pantai Kosta itu menang-menangan. Soalnya apa? Orang GKI itu tidak punya Roh Kudus. Nah, karena apa? Tidak punya karunia-karunia. Nah, kita belajar. Saya ini orang GKI loh. Nanti orang Pantai Kosta, jangan orang betol, jangan ketinggalan. Jangan enak-enak merasa punya tapi tidak punya. Lebih baik tidak punya tapi punya. Saya orang GKI. Tapi Tuhan ajar luar biasa ya. Perhatikan dasar kerja daripada penolong, yaitu Roh Kudus ya. Dasar kerjanya itu diletakkan pada Yahya 13 Yahya pasal 3 ayat 16. Dasar kerja daripada Roh Kudus letaknya di Yohanes 3 ayat 16. Saudara semua kenal toh ayat ini? Kalau tidak kenal bukan orang Kristen. Sebab ayat ini dasar kerja daripada Roh Kudus. Orang yang bertobat, yuk kita sembahyang dulu. Sebab ini kok masuknya kok agak seret ini. Tuhan, hamba-Mu mohon pada saat ini segala tudung-tudung, segala sekat-sekat, segala yang menjadi penghalang, baik kepikiran kita, roh-roh kritik, roh-roh menilai, roh-roh yang menentang, roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan kamu dan keluar. Dan jangan hambat anak-anak Tuhan untuk menerima firman daripada Tuhan dan dasar kerja daripada Roh Kudus ini. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu mohon kuasa dan wibawa-Mu. Hamba-Mu mohon kuasa dan kekuatan daripada-Mu untuk membuka kepikiran hati dan roh anak-anak-Mu ini, supaya mereka mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup segala kuasa iblis. Mulut-Mu jangan turut bicara dan teriak-teriak, sehingga anak Tuhan dapat tenang mendengarkan dan mengerti. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Dasar kerja daripada Roh Kudus adalah sedemikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal ya. Jadi tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Bagaimana orang dapat bertobat? Seperti melalui 4 jalan tadi. Tapi siapa yang menobatkan? Siapa yang membawa berita itu masuk ke dalam hati manusia? Saudara, Roh Kudus. Roh Kudus yang dapat mengetuk. Sekarang bagaimana orang yang penuh dosa dijaga oleh kuasa gelap? Saudara beritakan, saudara mau masuk ke rumah orang tapi depannya ada anjing, ada penjaganya, bisa masuk enggak? Kapan saudara bisa masuk? Apabila penjaga dan anjing itu dilumpuhkan. Ya toh? Siapa yang dapat mengalahkan? Hanya Allah dan bukan manusia. Maka dari itu, untuk mendobrak masuk ke dalam hati manusia yang dikuasai kuasa gelap, hanya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang punya kuasa. Dia memberitakan. Kita beritakan, punya mulut memberitakan. Roh Kudus yang melemahkan mereka, penjaga-penjaga itu, sehingga pintu hati orang ini bisa dibuka. Itu kerja daripada Roh Kudus. Orang yang terima berita, hatinya terbuka, dia menerima berita Injil, lalu percaya kepada Yesus Kristus, itu orang di dalam 1 Korintus, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Silahkan salah satu saudara bisa baca keras.
1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata-kata dengan ilah roh Allah itu tidak seorang pun mengatakan Yesus itu Tuhan, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Roh Kudus. Ya, terjemahan yang baru. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Kata Paulus, meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau orang itu sudah terima berita firman Tuhan dan dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itu dipimpin atau sudah dikuasai. Nah, ini tergantung manusiawinya. Jadi begini ya. Pertama kali orang itu mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab tidak ada orang yang dapat mengatakan Yesus itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu orang itu terima Kristus, yang pertama kali orang terima Kristus, maka orang itu di dalam hatinya, cawan hatinya ini cawan hatinya, dia sudah mulai menerima dan dia mulai dipasang sumber air hidup. Sudah mulai dia menerima, sepertinya seorang yang mau minta abonemen ledeng. Saudara menjadi pekerja PAM menawarkan, saudara mau pasang ledeng? Ya, saya mau pasang ledeng. Lalu dia mau, sudah dipasang belum? Belum, mau. ACC, tanda tangan, surat masuk, tapi belum dipasang. Sudah sedia. Nah, kemudian beberapa hari dikerjakan, benar toh? Setelah dikerjakan, sudah ngocor belum? Belum. Nanti ngocornya pertama kali baru netes-netes, coba-coba sana sini. Kalau pasangan ledeng pertama kali itu kerap kali masih bocor sana sini enggak? Iya toh? Ini kenyataan orang hidup orang Kristen. Dia percaya Yesus, dia pasang akan sumber air hidup dari dasar hatinya. Dia memasang, lalu mulai ini mengalir sedikit. Ada air hidup dah? Ada, tapi belum banyak. Lalu dikatakan, sudah punya Roh Kudus belum? Hah? Ayo, sudah punya Roh Kudus belum? Sudah. Betul, sudah. Jadi pada waktu dia percaya kepada Yesus Kristus, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka oleh Roh Kudus dia mengatakan itu, dia sudah pasang sumber air hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 kita baca. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku," perhatikan ya, "barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jelas toh? Jadi orang yang percaya, dia menerima sesuai dengan isi Alkitab bahwa Yesus adalah Kristus Juru Selamat. Dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dia sudah terima Roh Al-Kudus. Terima Roh Al-Kudus, apakah itu berarti penuh? Tidak. Terima Roh Al-Kudus, airnya, air kehidupan mengalir, air hidup mengalir. Tapi belum tentu bisa penuh. Benar dah? Ngalir sih ngalir. Kebanyakan orang-orang Kristen sudah pasang sudah, tapi tidak pernah bisa penuh sebab alirannya ini tidak mau banyak-banyak. Jangan boros. Ya lah, zaman sekarang ibu-ibu kalau di rumah coba perhatiin. Ledeng mau naik loh, listrik mau naik. Kalau mocornya keras, apa yang ngomongin? Tutup. Tidak usah sampai meluber-luber. Nah, benar tidak? Orang-orang Kristen juga kebiasaannya gitu. Asal cukup aja, tidak usah sampai berlimpah-limpah. Ya tak? Cukup. Orang Kristen kalau ditanya bagaimana coba saudara? Untung banyak? Cukup. Cuancak. Cukup buat untung buat makan. Nah, selamanya hidup nanti cuancak toh. Tidak pernah berlimpah. Karena apa? Lah mulutmu mintanya gitu kok, imanmu gitu kok. Imanmu tuh iman cuma cukup buat makan. Itu rugi orang Kristen begitu. Kita harus minta air hidup itu meluber, melumpah, tumpah sampai meluber. Jangan hanya sampai di sini. Kemudian kenapa tidak pernah bisa penuh? Karena bocor. Banyak bocor. Orang Kristen itu banyak bocor. Jadi kalau ini sudah penuh, keluar lagi. Tidak pernah bisa penuh. Tidak bisa. Ini kehidupan orang Kristen tidak dapat melimpah dan menjadi berkat karena tidak pernah penuh. Bagaimana orang dapat di sekitar kita dapat minum dengan melalui kesegaran air hidup ini? Kalau saudara tidak pernah luber, selalu bocor di sini, selalu bocor di sini. Ini orang Kristen yang tidak pernah menjadi berkat. Kalau mereka sudah terima Roh Al-Kudus, sudah terima, ya, sudah terima, tetapi mereka belum penuh. Lalu ini istilah kepenuhan Roh Al-Kudus dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan adalah belum pernah dibaptis dengan Roh Al-Kudus. Jadi yang dimaksud sebetulnya yang dibaptiskan dengan Roh Al-Kudus itu adalah kepenuhan Roh Al-Kudus. Jadi kalau saudara dari hamba-hamba Tuhan mengatakan, siapa yang belum pernah terima Roh Al-Kudus? Itu jangan salah ngerti. Maksudnya siapa yang belum pernah kepenuhan Roh Al-Kudus? Siapa yang belum pernah dibaptiskan oleh Roh Al-Kudus? Sebab yang dinamakan baptis itu adalah penuh, luber, semua sampai luar dalam ini air hidup, semua air hidup, bluber terus. Kalau bluber itu kan semua kena atau gelas itu kalau dikasih air ledeng yang bluber kan seluruhnya diliputi oleh air, benar enggak? Nah itu sampai luber. Ini firman Tuhan ini mengajar kepada kita supaya jangan sampai kita itu ya merasa yang punya Roh Al-Kudus itu cuma saya. Semua anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dia punya Roh Al-Kudus. Tetapi sekarang yang menjadi masalah, pernah kepenuhan atau tidak. Sekarang kepenuhan roh. Kalau orang itu sudah pernah dibaptiskan, artinya sudah pernah kepenuhan roh, orang itu bisa kosong lagi enggak? Atau pertanyaan itu, kepenuhan roh itu harus sekali, cuma cukup sekali, atau berkali-kali? Harus terus menerus. Kepenuhan roh, setiap kali engkau dijamah penuh, setiap kali Tuhan mau penuh, itu kehendak Tuhan, kita penuh terus dengan Roh Al-Kudus. Tapi bisa enggak manusia? Nah, itu masalahnya. Saudara bisa enggak penuh terus menerus, enggak pernah longgar? Loh, bisa enggak? Kok takut? Katakan, bisa kalau Tuhan mau. Loh, benar enggak? Bisa kalau Tuhan mau. Mesti bisa. Tapi kita tidak mampu. Karena kerap kali bangun tidur sudah kebentur. Bangun tidur kebentur. Anak tidak cepat-cepat sekolah sudah mulai kebentur, kebentik sama barang tajam sedikit apa yang tajam. Kata-kata anaknya, mana sudah ini sudah cepat-cepat tapi masih terlambat. Nanti tahu-tahu anaknya bilang, ayo cepat dong nanti sebentar, masih selalu terlambat. Kena barang-barang kata-kata tajam itu loh, terus naik bocor lagi. Jadi pasti sebentar-sebentar kurang. Nah, sekarang bagaimana ini bisa melober terus tidak bocor ke sini? Kata, apabila ini hati kita ini dilapisi lapisan yang daripada Tuhan sendiri. Lapisan ini diberikan kepada kita, yaitu mengenai apa? Mengenai senjata-senjata rohani. Di dalam Efesus pasal berapa? 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Senjata rohani ini penting untuk menjaga supaya jangan cepat bocor, ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong yang atas dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16 itu pihak yang dibebankan kepada manusia. Saudara dan saya harus dapat mendapatkan itu, dan itu usaha kita. Tetapi ayat 17 yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh itu datangnya dari Allah, karena Allah tahu engkau tidak mungkin selamat kalau tidak anugerah Allah. Ya, itu hal itu
Diberikan Allah karena Allah tahu keterbatasan dari kita manusia. Kemudian pada waktu kita sudah menjaga ini, hati kita ada dua hal. Untuk kepenuhan itu ada dua hal yang penting. Aliran dari bawah. Ingat pada waktu rasul-rasul kepenuhan roh itu dari bawah atau dari atas? Seperti apa? Lidah-lidah api. Terjadi dua arah. Dari atas dan dari bawah. Dari bawah orang percaya Yesus sudah dipasang sumber air hidup, tapi tidak dapat membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam hati. Karena air itu dari bawah. Yang dapat membersihkan ini harus dibakar dengan api Roh Al-Kudus. Sampah-sampah itu hanya dapat keluar apabila dalamnya sudah jadi abu. Kalau abu kan larut dalam air. Maka harus dari dua arah. Api Roh Kudus membakar dulu sampah-sampah hati, baru air ini luber bisa naik ke atas. Maka orang yang kepenuhan roh mesti terjadi pengakuan dosa. Nangis luar biasa mengaku dosa, karena dosa-dosanya kelihatan semua. Setelah diakui, Tuhan bakar dengan api Roh Kudus. Kita mengatakan kasih Tuhan yang luar biasa, kita terharu, dan lalu hati kita bersih, meluap, meluber, luap, sukacita yang luar biasa. Ya, jadi harus dari dua arah. Nah, kemudian sekarang masuk ke dalam suatu hal yang penting dan yang kerap kali menjadi masalah daripada anak-anak Tuhan, dari golongan ini, dari golongan Pantai Kosta saja sudah macam-macam tentang hal tanda-tanda orang kepenuhan roh. Benar enggak? Ini yang masalahnya ribut. Nah, sekarang Tuhan memberikan pelajaran kepada saya, tidak pernah menyalahkan orang. Tuhan itu bijaksana luar biasa. Sana tidak salah, sini tidak salah, benar. Saya bilang, Tuhan, itu hambamu ngomong gini. Betul, betul. Lu kok betul? Itu ngomong gini, betul, betul. Lu piye toh Tuhan? Wong sana gini, sini gini. Betul, betul. Tuhan bilang, dia berbicara perkara kaki, dia berbicara perkara tangan, dia berbicara perkara hidung. Ya benar, benar. Bagian daripada tubuh Kristus. Betul, betul. Makanya itu kita belajar rendah hati. Jangan nyalain orang, ya. Sebab kita juga ada kekurangan. Sekarang tanda-tanda orang yang dipenuhi roh harus dibedakan dua hal. Pernyataan roh pada waktu orang sedang kepenuhan itu beda daripada karunia roh. Pernyataan roh